액션 let's go 저 건물을 찾으러 Tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Techno Haika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Kaiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Pada tanggal 7 bulan 9 Showa 19, Dai Nippon Teikoku mengumumkan bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Pada hari itu, Paduka Tuan Yamamoto Samubucho mengumumkan kepada para wartawan kenyataan kemerdekaan yang mengandung arti besar dalam sejarah Indonesia. 本当内閣総理大臣は総インドは将来独立責任的旨を宣明されます作ってまいったのでありますが Kenyataan tersebut kemudian disampaikan dengan resmi kepada Paduka Tuan Insinyur Soekarno. 現地住民はよく帝国の真意を書いて終始一貫大東亜戦争の監視のために多大な努力を続けてまいったのであります。現地民政に対する協力もまた誠に見るべきものがあります。この実情に鑑みまして、帝国は東インド民族永遠の福祉を確保するため、将来この独立を認めんとするものであることをここに声明するものであります。Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Yang kucinta Indonesia Raya, mulia mulia hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci bagi kita
jati. Indonesia tanah berseri, tanah yang tercintai. Marilah kita bernyanyi, Indonesia bersatu. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya semua. Majulah nantinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya mulia, mulia, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya mulia, mulia, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya mulia, mulia, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya mulia, mulia, hiduplah Indonesia Raya. Lilin-lilin sudah terpasang, asap perlahan-lahan membubung-bubung menari-nari ke udara, membawa cita hening jauh melayang. Tentram hati, oh pahlawan, yang telah mengorbankan jiwa buat kami semua, kurban yang suci kudus. Indonesia merdeka di kemudian hari, alangkah indah bunyinya. Setiap kami teringat akan kurnia yang maha mulia ini, setiap itu pula kami teringat akan titik darahmu, oh pahlawan. Darahmu mengalir buat kami. Kami hormati kamu. Kami doakan arwahmu. Kami berjanji akan meneruskan perjuangan kamu dan perjuangan kami, perjuangan Asia Timur Raya untuk cita-cita kita bersama. Asia Timur yang raya. Ya, asap yang mengepu-ngepu memenuhi gedung Coredo ini akan membawa doa kami, janji bakti kami kepada kamu, oh pahlawan jaya. Hidupkanlah pada kami jiwa bakti yang setara. Pada keesokan harinya, tanggal 8, para wakil penduduk di Jawa menghadap Saiko Sekikang di sana. Paduka Tuan Insinyur Soekarno sebagai wakil seluruh penduduk di Jawa menyatakan terima kasih dan keteguhan hati segenap bangsa Indonesia yang menggelora.本9月7日、第85回臨時議会において、小磯内閣総理大臣により、安インドは将来独立進むべき旨、中外に宣明されたり、本職、右の広大無辺に強く感激し、ここに我が派遣年将兵の現場優先と民生職員の経験に追悼をさせるとともに、積年の熱願を達成する我が5000万住民の勇気を思い、中心より提出の要請をする次第なり。Paduka yang mulia Saiko Sekikang, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heka yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duli Yang Maha Mulia Tenno Heka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi
kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulialah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulialah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. NOHK, bantai! 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 Indonesia! Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ici Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru. Oleh karena itu, dalam sidang ini kita membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia. Dan kepada saudara-saudara diminta untuk berpendapat atau memiliki saran yang bagus untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang berkaitan dengan dasar negara. Kepada saudara-saudara saya persilakan untuk berpendapat. Saya punya usul, silakan. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Karena itu membutuhkan dasar negara yang mempersatukan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Subarjo. Kita negara Indonesia membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan bangsa. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah, setelah usul-usulan yang disampaikan dan saya telah membuat rangkuman bagi saya dirumuskan dengan menggunakan 5 poin yang meliputi 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Kerakyatan, 5. Kesejahteraan. Ya, Min, saya akui pendapat Anda sangat berharga dan sangat luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu Indonesia harus berdasarkan keislaman. Apakah Anda sudah ingat tadi, kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan? Iya, saya sepakat dengan usulan Bung Yamin. Menurut saya itu adalah sudah jelas karena sudah mengandung. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Ini kurang tepat sekali. Ya karena di Indonesia itu mayoritas Islam. Saudara sekalian, tenang-tenang. Jika seperti ini kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi sidang hari ini saya tutup dan dilanjutkan besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pagi. Nah, di sini kita akan kembali membahas tentang dasar negara. Dikarenakan kemarin kita belum bisa menemukan dasar negara, jadi kita lanjutkan hari ini.
Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tetapi poin yang berdasarkan poin ketuhanan itu masih belum sepakat, maka dari itu kita akan membahasnya lagi. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar negara yang lebih baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi memperdebatkan masalah agama. Suatu agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan yang lebih penting yang harus kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Jika Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Untuk menghadirkan sebuah negara, kita tidak boleh mementingkan ego sendiri. Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Kesatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan masyarakat. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian atas usulan-usulan yang diberikan. Apakah masih ada yang berpendapat lain? Jika tidak ada, sidang saya tutup hari ini dan dilanjutkan besok. Sidang BPUPK dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusannya. Saudara, kita telah berkumpul selama 3 hari untuk membahas apa yang harusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara satu pun. Setiap kelompok terpaku dalam kepentingan dan kelompok masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 2. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus menyamani sila, yaitu Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan yang berdasarkan pada satu agama saja. Sangat universal, bisa diterima semua kalangan masyarakat yang mempercayai masing-masing agama. Itu saya namai Pancasila agar semua bisa melalui sebagai bangsa merdeka. Tunggu sebentar, bagaimana dengan pendapat kemarin tentang bahwa dasar negara harus berlandaskan dengan Islam? Bagaimana dalam waktu rehat ini kita pergunakan waktu untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana jika kita membuat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Abi Kusno Joksoro Sujoso, mengetuai Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI 1 dilaksanakan 10-14 Juli 1945. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pagi. Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Dipersilakan untuk Sukomo menyampaikan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan.
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan undang-undang tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan undang-undang dasar tersebut. Saya selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang akan disahkan kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isinya sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia sama Hindia Belanda dulu ditambahkan Malaya Borneo, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita sangsaka merah putih. 5. Bahasa kita bahasa Indonesia. Baik, simpulan rapat kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia dan bentuk wilayah Indonesia, yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Motherfucking design all right now.